Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Azizah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia yang sudah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan semua apa yang sudah kita niatkan sampai di majelis ini, sampai kemudian pulang kembali, Allah senantiasa memberkahi dan meridhai kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, gimana nih kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada yang kena Omikron? Jangan sampai ya. Ini virus kok aneh ya. Kalau mau puasa, mau hari raya muncul, nanti tahu-tahu hilang. Nanti kalau mau Idul Adha muncul lagi ya. Kalau ada Imlek, ada Natal, hilang. Kok bisa ya? Sedemikian dahsyatnya dikendalikan, Masya Allah. Berlindung kita kepada Allah ya. Semoga segala takdir dan ketentuan yang Allah tetapkan semua membawa kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau dipikir gak habis, karena kita mau membuktikan juga gak bisa ya. Piye arep dikapake terus arep ngopo juga. Masya Allah. Mudah-mudahan pada saatnya nanti, kalau memang itu hak sama Allah akan ditunjukkan, kalau itu memang batil sama Allah pun akan ditunjukkan. Dan Allah sebaik-baik ya, seteliti-teliti dari setiap keputusan dan seadil-adilnya ya. Baik, kita nggak usah risau. Karena kadang-kadang ibu-ibu itu kan baper ya, bapernya kuat banget. Kipiye, sekolah saya lagi ini sudah harus dihentikan lagi, aduh pusing lagi kan kayak gitu ya. Kemarin wis seneng-seneng anaknya sudah nggak riwek di rumah gitu ya. Karena untuk ngajari hari-hari itu luar biasa perjuangannya. Tapi ternyata sudah ada kebijakan baru lagi. Yang kemarin anak saya kan di SMA 6. Sudah siap-siap besok dengan segala bubur sampai malam jam 1 di WA sama walinya. Besok PJJ. Jadi dia malah bilangnya laki-laki anak saya kan. Yes gitu. Loh, kok yes? Iya kan pagi-pagi nggak harus ribet dengan mandi dengan segala macam. Oh, ya Allah, ya masih kayak gitu ya. Udah SMA kelas 2 ya, 11 kelas 11. Tapi di sisi yang lain, ya apa ya Bu? Ya tetap kita harus husnudzon, nggak boleh kita suudzon ya. Pasti segala sesuatu itu kalau memang Allah sudah izinkan, seburuk-buruk rencana pun juga akan terjadi. Tapi nanti tetap ada balasannya. Baik, cukup sampai di situ komennya. Kita kembali ke kajian kita yang sebulan yang lalu insya Allah sudah kita bahas tentang muhasabah, tapi belum tuntas ya. Baru di part pertama, pertemuan pertama 5 poin yang sudah kita bahas. Ujian, saya tes dulu. Enggak ya, masih ingat ya. Islahul alaqah ma'allah, islahul alaqah ma'a Rasulullah, islahul alaqah ma'an nafs, kemudian islahul alaqah ma'al walidain,
Dan kemudian yang terakhir kemarin kita bahas ma'al azwaj, kepada pasangan. Sudah dipraktekkankah? Insya Allah sudah ya, sidik-sidik tahu sidik-sidik, sedikit-sedikit harus diupayakan, karena kalau enggak nanti ngendap. Biasanya kita move on itu ya baru kalau ada kajian biasanya. Nanti kalau nggak segera dipraktekkan, baru kajian aja kadang maju mundur gitu ya, apalagi lama nanti adem lagi ya, adem. Terus kemudian untuk ngevaluasi sekaligus praktek itu akan ada kendala. Nah, mudah-mudahan sudah dipraktekkan walau sedikit, dan terus kita akan beranjak. Mau direview atau sudah langsung ke poin yang ke-6? Review sedikit ya. Baik, untuk yang pertama islahul alaqah ma'allah, bagaimana kita memperbaiki hubungan baik kita dengan Allah ya. Salat kita, puasa kita, terus kemudian tanggung jawab yang sudah diberikan Allah kepada kita ya. Hutang-hutang kita, karena sebentar lagi Masya Allah ya, ternyata nggak sampai 2 bulan kita nanti sudah puasa. Ada yang masih punya hutang, nah segera dilunasi. Sekarang tanggal berapa? Rajab 3 4 atau 3. Iya, kemarin sempat ada berselisih ya menetapkan tanggal 1 Rajab itu. Tapi tidak jadi masalah, yang jelas nggak sampai 2 bulan lagi kita sudah Ramadan. Makanya ibu-ibu sebelum disusul dengan hutang yang baru gitu ya, puasanya segera dituntaskan. Itu yang pertama ya, sehingga bagaimana kita concern kepada kewajiban-kewajiban yang sudah Allah tetapkan, juga concern bagaimana larangan-larangan yang sudah Allah tetapkan. Sekalipun larangan itu adalah sesuatu yang kita suka ya, meninggalkan sesuatu yang kita suka. Apa sukanya perempuan itu? Yang paling tidak bisa dipisahkan, padahal itu jelas dosa. Ghibah, ngerumpi, ngerasani, iki kok angel banget, apa ya, kayak cekelan gitu loh. Apa ya cekelan itu? Pokoknya asik aja kalau kita sudah ngobrol itu, mau nggak mau gitu loh, ke bawah aja bilangin si A itu beginilah, begitulah, Masya Allah ya. Makanya ini bagian yang kita azamkan, niat yang kuat di dalam hati untuk bagaimana memperbaiki hubungan baik kita dengan Allah itu menjauhi larangannya, terutama masalah satu ini ya, lisan kita dijaga dari ghibah. Baik, yang kedua islahul alaqah ma'a Rasulullah, bagaimana kita berusaha kalau nanti pengen mendapatkan syafaatnya ya piye caranya kayak gitu ya. Sunnah-sunnahnya itu benar-benar kita tegakkan ya. Beri waktu untuk kemudian belajar tentang sirah, perjalanan Rasulullah, kehidupan Rasulullah ya. Beri waktu untuk bersolawat, jangan waktu sisa ya. Jadi benar-benar ya Rasulullah, sempat kemarin saya ceritakan, ada ibu-ibu Palestina yang ketika ditanya, Bu, kalau misal Rasulullah datang, apa yang ibu lakukan? Mereka tidak bisa jawab kecuali dengan tangisan, karena saking cintanya kepada Rasulullah. Begitu kami nggak bisa gambarkan bagaimana ketika ketemu orang, hari-hari kita bersolawat aja sudah rasanya Rasul itu di hati betul begitu, Masya Allah ya. Artinya itu sebuah gambaran bahwa kecintaan beliau sangat luar biasa kepada Rasulullah, dibuktikan dengan mengamalkan dari hari-harinya untuk senantiasa bersolawat kepadanya dan melakukan sunnah-sunnahnya, itu yang penting ya. Satu hal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini terkait gampang kita kerjakan asal kita mau. Rasul itu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Kalau kita mau jaga 5 waktu karena hak Allah gitu ya, kewajiban kita, maka gandengkan dengan rawatibnya. Sholat sunnah qobliyah wa ba'diyah di antara 5 sholat wajib. Maka itu bagian dari islahul alaqah ma'a Rasulullah.
Rasul tuh tidak pernah ninggalin sholat sunnah rawatib karena kedudukannya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang setingkat di bawah wajib. Jadi masya Allah utama sekali. Maka luangkan waktu ya di sini nanti. Kita tidak bisa sholat di akhir sehingga mau nyandak sunnahnya nggak kecanda gitu. Tapi di awal kita song-song seperti kemarin ya. Maka kemudian kita masih kebagian mau leluasa sholat sunnah sebelum wajibnya atau sesudahnya yang di situ ada rawatibnya kita tunaikan. Apa saja itu? 2 rakaat sebelum duhur, ditambah lagi 2 rakaat sebelum duhur. Rasul itu kalau sholat sendiri begitu ya. Jadi 4 rakaat sebelum duhur itu. Kemudian ditambah 2 rakaat sesudah duhur. Ya. Asar itu tidak sebelum asar itu, tapi bukan masuk dalam sunnah muakkadah, ghairu muakkadah, dikerjakan bagus juga ya, tapi tingkatannya di bawahnya sunnah muakkadah ya, boleh ya, boleh, dan itu bagus. Terus kemudian maghrib sesudahnya ya, sesudah maghrib, kemudian sesudah isya dan sebelum subuh ya. Itu insya Allah pahalanya luar biasa. Bagian dari yang kita niatkan selain itu adalah sunnah yang utama. Kita niatkan karena kita ingin memperbaiki, mencontoh kepada Rasulullah SAW yang beliau tidak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib. Baik, yang ketiga, islahul alaqah ma'an nafs yang kemarin kita bahas ya. Bagaimana kita memperbaiki bahwa di dalam tubuh kita itu terdiri dari 3. Ada jasad, ada ruh, ada akal. Di mana ketiga-tiganya punya hak untuk dipenuhi makanannya atau gizinya. Jasadnya makanan halalan thayyiban, istirahat yang cukup, olahraga. Nah gitu ya, ibu-ibu itu kan ujiannya di olahraga ini ya. Enggak juga ya. Saya mungkin ya nyediakan waktu Arab olahraga, ya Allah, kayak saya mikir-mikir gitu loh, padahal kebutuhannya masya Allah gitu ya, antara istirahat cukup, olahraga cukup, makan halalan thayyiban yang porsinya kemarin sudah kita bahas, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga untuk bernapas itu. Dan thayyibnya itu tidak hanya sekedar makanan enak atau halal saja, tapi bagus tidak untuk tubuh kita. Nah itu ya. Kemudian ruh, hati, jiwa gitu. Kata Al-Ghazali, yang paling bergizi adalah tilawah wa zikrullah, tilawatul Quran. Itu kita kencengin lagi. Apalagi nanti mau Ramadan ini, wah masya Allah, kita punya dari sekarang tuh punya ancang-ancang ini ya, mau khatam berapa kali gitu ya, sehingga warming up-nya dari sekarang ya. Makanya doanya Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadan. Itu 2 bulan loh udah dikasih ancang-ancang. Ini biar nanti nggak kaget. Ayo mau punya target apa? Karena obral pahala nanti di bulan Ramadan tuh Allah ya. Tilawah, zikir, semuanya amal soleh dari sekarang. Ayo dipanasin biar nanti nggak kaget, biar nanti kita lebih larinya tuh sprint ya. Kayak gitu. Orang obral baju di mall ini aja kita kejar ya, masa sudah disediakan, sudah diingetin. Mudah-mudahan ya, ini bagian dari yang kemudian kita ikhtiarkan. Nah itu ruhnya. Kemudian akalnya thalabul ilmi, dengan ilmu yang bermanfaat itu memberikan nutrisi otak yang kemudian bisa untuk berkontribusi luar biasa.
Kita itu kalau punya ilmu kan, ilmu itu nur, cahaya, pencerahan. Jadi kalau kita punya ilmu yang cukup, diskusi sama orang, ngajak orang, ya, ngikut sama kita, itu ada argumen-argumen yang kemudian bisa kita berikan, yang mudah-mudahan itu menjadi jalan mereka untuk ikut dalam kebaikan-kebaikan atau amal soleh. Baik, itu ma'an nafs. Yang kelima, yang kemarin kita sudah bahas, ma'al azwaj, memperbaiki hubungan baik kita dengan pasangan. Ini hari-hari kita ketemu, ya. Sebulan ini bagaimana kondisinya? Semakin baik dari sebelumnya, sebelum dapat ilmu, sebelum muhasabah. Mudah-mudahan ya, saya husnudzon, ya. Insya Allah saya husnudzon. Ibu-ibu berjuang keras untuk kemudian menjadi wanita solihah, istri yang solihah. Karena istri yang solihah itu hanya bisa diraih dari ridhonya suami. Tok. Kalau anak yang solihah itu dari ridhonya kedua orang tua. Jadi kalau kita sudah menikah, maka pahala paling mudah kita dapatkan adalah dari suami. Bukan kita mengagungkan suami, memang begitu keadaannya. Ini sebuah perintah dari Allah. Kemarin sudah saya sampaikan hadisnya. Jika ada wanita salihah yang menunaikan 5 waktu puasa, menjaga kemaluan, taat kepada suaminya sampai suaminya ridho, maka dipersilahkan masuk surga lewat pintu manapun. Coba kita jembalit sampai ke sini buat apa? Ilmunya ya nanti kan buat ke sana, agar kita menjadi lebih baik dalam urusan pelayanan kepada suami, urusan ketaatan kepada suami, urusan ihtiram kepada suami. Karena itu yang pengen kita cari, nanti masuk surganya Allah. Tapi memang berjuang ya Bu ya. Kesel-kesel terus kon buju ya angel ya. Kesel-kesel diceluk dan menyat ya angel. Itu ujiannya. Surga itu gak bisa diraih dengan enak-enak, gak bisa. Ya harus ada perjuangan, harus ada kos yang digunakan untuk membayar. Makanya mudah-mudahan ya Allah, kita mohon kepada Allah, Allah memberikan kesanggupan kepada kita semua untuk mengamalkan dari ilmu-ilmu yang kita miliki, sehingga untuk taat pada suami. Walaupun kadang-kadang ya Allah kok angel temen, doa minta sama Allah, ya Allah kuatkan fisik saya, kuatkan hati saya, lapangkan ego saya, turunkan ya Allah untuk taat kepada suami. Karena mohon maaf kadang-kadang suami itu menurut kita kan nyebelin kadang-kadang. Iya Pak ya, ayo jujur. Kadang sumpah kah boleh kadang kan begitu ya. Itu dalam kondisi kita lagi ada ujian. Justru dalam kondisi begitu harus kita lawan, jangan dituruti. Disitulah ujiannya kita lulus apa enggak. Kalau kita bisa menaruh ego-ego kita. Tapi kalau enggak, alah wis ben gue. Kalah, besok diuji lagi begitu. Terus ya sampai kita lulus. Kalau lulus ditingkatkan lagi nanti sama Allah. Baik, itu ya sudah 5 poin kita bahas. Sekarang poin yang ke-6, islahul alaqah ma'al aulad. Aulad itu tulisannya AWLAD. Islahul alaqah ma'al aulad, memperbaiki hubungan baik kita dengan anak kita banget, bukan? Iya, anak. Ibu ada yang tidak dekat dengan anak? Semuanya. Karena paling tidak satu poin yang sudah Allah berikan kepada kita, kesempatan kita untuk mengandungnya selama 9 bulan. Itu sudah kedekatan tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan kedekatannya kepada ayahnya. Ya. Artinya Allah mempercayakan rahim kita itu untuk terlahir buah hati yang kemudian menjadi amanah buat kita untuk kita didik dengan baik. Baik itu seperti apa Bu? Ini dia ya.
Ada yang protes kalau sekarang anak udah gede, udah menikah, udah punya cucu, bagaimana? Tentu punya sense bagaimana kita tetap memberikan masukan, tapi sebatas masukan. Yang dimaksud di sini mendidiknya itu adalah mulai dari dalam kandungan sampai terlahir, sampai dia masuk akil balik, ya. Untuk laki-laki. Untuk perempuan sampai dia dipinang dan akad nikah bersama laki-laki yang menjadi suaminya, ya. Jadi sebenarnya kewajiban kita terhadap anak laki-laki itu untuk mendidik, memberikan nafkah sampai akil balik. Dia balik itu sudah berhenti sebenarnya kewajiban. Terus seterusnya apa bentuknya? Sedekah kalau untuk laki-laki. Kalau untuk anak perempuan sampai dia akad nikah, hak perwalian pindah ke tangan suaminya. Itu ya. Sehingga di sini, tapi jangan terus dihitung. Wah, anakku sudah akhirnya apa ngasih makan sehari-hari dihitung aja, kamu tuh harusnya ini nanti diganti. Enggak seperti itu. Sedekah yang ibu lakukan buat anak-anak itu nanti ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tergantung tingkat keikhlasan ibu-ibu semua. Ya. Kalau misalnya tegel gitu, kamu sekarang udah balik. Udah kamu cari makan sendiri. Secara syariah itu begitu hukumnya. Tapi ada ibu-ibu, bapak-bapak yang tega setega itu enggak. Dia akan tetap kita didik, dia akan tetap kita nafkahi, ya, sampai kemudian dia mandiri. Mandiri artinya sanggup mencukupi kebutuhannya sendiri karena dia sudah bermaisyah. Apa tuh bermaisyah? Berpenghasilan, ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan tadi patokannya memang sampai dia diambil atau dinikahi oleh laki-laki yang kemudian menjadi ganti wali kita, yaitu ayahnya, ganti dari ayahnya yaitu suaminya. Sehingga di sini proses dari dia lahir dalam kandungan, baru dalam kandungan sudah sering kita bacakan tilawah, sudah sering kita berikan pesan-pesan positif, nyambung. Keluar juga begitu, kita perdengarkan sesuatu yang tauhid dulu sebelum mendengarkan yang lain. Terus sampai kemudian kita didik mereka 2 tahun ya dalam kondisi yang tidak berdaya. Proses-proses itulah yang kemudian diharapkan gitu ya, menjadi tabungan yang ketika dia sudah besar, tadi laki-laki sudah balik, dewasa, perempuan sudah dipinang dan kemudian menikah, maka dia tuh punya bekal dari didikan kedua orang tuanya. Ya, sehingga dibawa itu. Ibunya mendidik seperti apa, ngeladeni seperti apa, ayahnya seperti apa, mendidiknya, ngajarinya, itu yang dibawa. Makanya kalau kita kemudian lihat, mohon maaf gitu ya, ada anak-anak yang dalam proses pergaulan ada gangguan ya, ada perilaku yang nggak pas, mungkin bisa jadi ada kontribusi dari kita tanpa kita sadari atau dengan kita sadari. Mulut berbicara, tangan berbicara, mulut berbicara yang tidak seharusnya dibicarakan. Kadang-kadang kan kalau ibu-ibu capek, ini kan bahaya nih ya, kata-katanya tuh nggak terkontrol. Mohon maaf, saya tuh pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Orang tua, ibu terutama, mungkin karena beliau punya, mohon maaf ya, tensinya agak tinggi. Begitu lihat bukan kenakalan, anaknya tidak menurut apa yang beliau mau, Masya Allah, marah-marahnya. Padahal anaknya sudah dewasa. Anak sudah dewasa, sudah dalam kondisi beliau sudah laki-laki ini anaknya, sudah punya istri, sudah punya anak. Tapi begitu ego ibu ini tersenggol, saya tuh sampai ini mohon maaf ya, saya contohkan, masih ada yang model begini gitu loh.
Beliau keluar kata-kata, kamu tuh lahir dari apa? Disebut itu, Masya Allah gitu ya. Itu disebut, padahal ibu ini rajin sholat, tilawahnya juga rajin, qiyamul lail juga rajin. Tapi kenapa begitu marah itu kok gak ada kontrolnya, seolah-olah gak pernah. Sampai dia sebut, mohon maaf begitu, kembalikan air susu saya, sampai kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Mohon maaf ya, semoga ini tidak akan terjadi di antara kita. Kita tidak akan pernah mendengar masih ada yang model begitu. Masya Allah ya. Artinya ketika seseorang itu sudah dikuasai kemarahan, terutama ibu, maka lebih baik disarankan untuk tidak ketemu dengan anak, karena ini rawan ya. Doa ibu itu istijabah. Terus bagaimana kalau doa jelek kayak gitu? Ya, kita tidak tahu. Yang penting kita percaya jangan sampai ibu keluar kata-kata yang tidak pas buat anaknya. Karena itu dicatat dan kemudian tinggal tunggu kapan dikabulkan sama Allah. Hati-hati ya. Ini kan lisan paling berbahaya itu kan seorang ibu untuk anaknya. Makanya doa yang baik-baik, kata-kata yang baik-baik buat anak, karena ini doa semuanya ya. Kalau mau kata-kata jelek, misalnya ada rasa jengkel aja kita mau bilangin anak nakal, anak bodoh, anak apa, tahan, istighfar yang banyak. Karena ini nanti kewujud beneran ya, kewujud beneran, tinggal tunggu waktu aja. Masya Allah ya. Makanya ibu, kekuatan ruh tadi ketika kita ma'an nafs ya, memperbaiki diri, kekuatan ruh kita, kekuatan hati kita itu menjadi kunci rem bagaimana saat kita marah ya. Rem banget, pakem banget tuh di situ. Kalau kekuatan ruh kita lemah, hanya asal biasa-biasa aja, nggak cukup untuk ngerem saat kondisi kemarahan yang dahsyat ini. Apalagi mungkin persoalan yang disentuh itu membuat ibu sakit banget hatinya. Wah, ini langsung meletup. Masya Allah. Sekarang bayangin kalau anak suruh mengembalikan air susu, gimana coba? Kan ini sesuatu banget ya, hal yang sangat mendasar. Emang anaknya pengen dilahirkan dari ibunya? Kan enggak. Allah yang sudah tetapkan, Allah yang sudah pilihkan bahwa ibunya adalah menjadi rahimnya. Dan hak anak itu adalah mendapatkan ibu yang baik. Hak anak itu. Jadi bagaimana dia mendapatkan ibu yang baik, yang kemudian bisa mendidiknya dengan baik sebagai modal nanti dia untuk menjadi orang tua juga. Makanya di sini kita evaluasi, ya Allah, apa yang sudah kita lakukan buat anak-anak kita, ya kita evaluasi. Kalaulah kemudian dalam proses pendidikan karena ada keterbatasan ilmu, yang kemudian kita melakukan kesalahan, kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya melakukan itu bukan dengan sengaja, karena ilmu saya nggak nyampe, baru segitu, kayak gitu. Sehingga kita istighfar, mohon ampun terus, mohon ampun. Semoga ke depan menjadi lebih baik. Kita pilih dengan amal-amal soleh. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita sudah melakukan kesalahan kepada anak dalam proses pendidikan karena ilmu yang terbatas, maka kita tindih dengan amal soleh, yaitu memperlakukan anak dengan baik sekarang. Kapan yang kita sadar, kapan kita punya ilmu, itu kita lakukan kebaikan itu. Makanya Masya Allah ya, ibu itu luar biasa. Tapi ingatlah, Allah memberikan kemuliaan kepada kita, ibu, itu 3 kali dibanding ayah, ya kan? Siapa manusia yang berhak dihormati ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu, sampai 3 kali, baru ayahmu. Ini kemuliaan karena apa? Ibu itu memang tugasnya luar biasa. Ya, baik. Itu. Kemudian yang ke-7, bagian dari hal yang kita muhasabai adalah islahul alaqah ma'al akribah. Akribah, A-K-R-I-B-A, memperbaiki hubungan baik dengan
kerabat dekat. Akriba. Kerabat dekat. Sudah? Mohon maaf, saya minta izin minum dulu. Ya, jadi memperbaiki hubungan baik dengan kerabat dekat. Siapa kerabat dekat itu? Yang ada nasab, ya, ada hubungan nasab, keturunan, kakak kandung, adik kandung, ya, keluarga dari ayah, keluarga dari ibu, ya. Adik dari ayah, nanti ada kerabat yang ada hubungan darah. Yang ada hubungan darah itu diperbaiki hubungannya. Kemarin sudah saya singgung dulu ya, seringnya kita, mohon maaf, bagian dari silaturahim kadang memutus hubungan gara-gara apa? Warisan yang banyak itu, ya. Merasa bahwa hak kita diambil, merasa bahwa kita tidak dikasih posisi yang sesuai, misalnya pembagian apa-apa begitu. Akhirnya apa? Tidak saling bertegur sapa, jutaan, ketemu melengos, datangi rumahnya tidak mau bukain pintu. Ini Masya Allah, ya ibu-ibu sekalian. Kalau ada orang yang memutus silaturahim, maka nanti sama Allah juga di yaumil akhir kita akan diputus. Dan balasan orang memutus silaturahim di dunia itu tokcer, langsung dibalas sama Allah. Ya, hati-hati. Ada yang masih punya satru dengan saudaranya, yang sampai sekarang mungkin sudah 3 kali hari raya tidak berkunjung gitu. Enggak ya, mudah-mudahan ibu memberikan maaf, itu yang diminta oleh Allah, bukan kebalik saya ngomong ya. Jadi memaafkan seseorang yang sudah nyakitin kita, walaupun kita kadang tidak pernah menyakiti dia. Memaafkan orang yang sudah dolim kepada kita, walaupun kita tidak pernah dolim kepadanya. Sampai kita cari-cari tidak ketemu. Ya Allah, kok aku dianiaya, aku didolimi, aku di ini. Padahal aku tuh orang yang sangat hati-hati, orang yang gak pernah nyakitin. Tapi ketika saat itu ibu sakit dan memaafkan, Masya Allah, nanti di yaumil akhir pahalanya surprise. Benar ini, Allah tidak akan tunjukkan sekarang, nanti ya. Karena begitu itu kan sesuatu banget. Mudah apa mudah kira-kira? Nah, kita tahu kita melakukan kesalahan mungkin seimpas ya, hati itu nerima gampang. Tapi kalau kita tidak melakukan kesalahan terus kemudian didolimi, untuk memaafkan, Masya Allah. Tapi ini yang diperintahkan. Tapi ini yang diperintahkan untuk disambung. Bagian dari memperbaiki hubungan baik dengan kerabat dekat, ketika ada catatan-catatan negatif kita hapus. Udah, biar kalau dia melakukan kesalahan urusannya sama Allah, dengan kita yuk dibaikin. Ya, ini kita dalam rangka bagaimana sungguhnya menjadi hidup lebih baik. Itu dimulai dari bagaimana kita baik terhadap orang-orang yang dolim kepada kita, terutama kerabat dekat. Kerabat dekat itu kan paling ini ya, iya apa ya kira-kira ya, kadang-kadang kan sensitif gitu loh, urusan harta sensitif, anak sukses sensitif, kita maaf berpenampilan agak oke juga sensitif,
kita berkata-kata yang kadang-kadang sudah kita jaga juga sensitif kan gitu. Tapi justru di situ yang harus kita evaluasi hubungan baik kita, karena bagian-bagian yang sensitif itu apa kemudian kita bisa melakukannya dengan baik. Kalau sudah mau hari raya, heboh. Mau reuni, heboh. Mau arisan, heboh, kayak gitu ya. Ini bagian dari. Terus gimana caranya? Luruskan niat kita. Bahwa interaksi sesama manusia, terutama kerabat dekat, itu bagian dari kebutuhan. Bagian dari kebutuhan yang nanti harapannya, ini nanti ada imbal balik, yaitu berupa pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ibu, kalau kita pengen dibaikin, jangan nunggu, mulai dari diri kita. Ya, alah wong aku ora nglarani kok, aku ora ini kok. Bukan begitu. Iya, emang kita nggak nyakitin, tapi ibu yang memulai memaafkan, yang mulai silaturahim, walaupun mungkin dicuekin, walaupun mungkin ya kata-katanya nggak enak, bismillah aja. Setiap kata-kata yang nggak enak masuk ke telinga kita, deng gugur dosa kita. Satu lagi, deng gugur dosa kita. Tapi emang yo luworo. Hati itu luar biasa. Tapi disinilah ya, sungguhnya esensi dari memperbaiki hubungan dengan kerabat dekat itu adalah dari kata-kata, dari sikap, dan seterusnya. Baik, yang ke-8, islahul alaqah ma'al jiran. Islahul alaqah ma'al jiran, memperbaiki hubungan baik kita dengan tetangga, jiran. Memperbaiki hubungan baik kita dengan tetangga. Maksudnya bagaimana? Ya dibaikin. Masa kuahnya dibanyakin kayak gitu. Tapi ya masa tutup kayak gitu ya. Kasih isinya. Saking besarnya hak tetangga, Rasul ngira tetangga itu dapat hak waris. Saking besar haknya. Tapi bukan berarti dia mendapatkan hak waris, bukan. Artinya ini butuh perhatian yang serius. Jangan semau-maunya dengan tetangga, ya. Bagian dari hak tetangga tidak mendirikan bangunan suka-suka yang sampai menutup ventilasi rumahnya karena mepet dengan rumah kita. Tidak kemudian buang sampah seenaknya karena tempat sampah kita berdekatan dengan tetangga. Tidak, mohon maaf gitu ya, mengganggu dengan tangan dan lisan kita. Maksudnya bagaimana? Tonggone nyeleh opo wae nggak aman, ulang ilang ya. Sapu ilang, tong sampah ilang, rambutan ilang, mangga ilang. Yang begini ini belum dikatakan iman yang sempurna. Kalau sampai tetangganya merasa tidak aman karena bahaya lisan dan bahaya tangannya, Masya Allah ya. Belum lagi tetangganya, wegah aku lek rono ki omongannya mesti celek-celekit. Ini dijaga ya. Jadi tetangga itu adalah orang yang paling dekat, paling besar haknya. Kita kalau ada apa-apa, sing diketuk duluan adalah tetangga. Bukan saudara kita yang di jauh di sana, bukan siapa-siapa yang teman kita yang barangkali di mana-mana, enggak, tetangga, kanan kiri. Bahkan Ibunda Aisyah kan pernah itu ya, ketika beliau memasak, cukup 2 mangkok saja. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tuh masak, tapi cuma 2 mangkok. Semangkok buat kita nih, semangkok mau dikasihkan ke tetangga. Sementara tetangga kita ada 2, ada di depan, ada di samping kanan. Mana ini yang harus aku kasih duluan? Kata Ibunda Aisyah. Terus jawab Rasul, kasih ke tetangga yang ketika buka pintu kita lihat duluan. Terus yang mana berarti? Yang depan. Diprioritaskan, baru nanti kalau masak lagi ganti yang kanan.
Jadi begitu loh, saking ininya ya. Makanya belum dikatakan beriman juga jika kita perutnya kenyang, sementara ada tetangga yang masih kelaparan. Masya Allah ya. Artinya peduli kepada tetangga itu wajib ya, harus kita lakukan. Jangan hanya sekedar enak dia nerima terus, Masya Allah ya. Ini bagian dari sesuatu yang nanti memberikan kesaksian ketika kita dalam kondisi tertentu sudah dipundhut oleh Allah. Maka bagian dari tetangga juga yang kita akan repoti, yang kita akan mintai saksi ya, apakah kita termasuk orang yang baik atau tidak, itu bagian dari tetangga. Pager juga tetangga itu, maksudnya pager tahu, pengaman jika ada apa-apa. Yang membela kita adalah tetangga kalau kita menjalin hubungan dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau kita hubungannya dengan tetangga tidak baik, maka ya dia menjadi musuh ya, menjadi musuh. Justru ketidakamanan itu dari sana. Ada apa-apa malah kita yang dituding, karena mungkin kita nggak baur, karena kita mungkin ya tadi celekit atau dan seterusnya. Makanya bertetangga jaga. Kalau kemudian ada yang protes, Bu, tetangga saya tuh ada yang gini ya, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita baikin. Insya Allah nggak bertahan lama kok. Orang jelek, maaf, dalam perilaku, kalau dihantam terus dengan akhlak baik, nggak bertahan lama. Pasti tinggal kuat-kuatan. Ayo kayak gitu ya. Karena pasukan Allah dengan pasukan syaitan itu lebih dahsyat dari pasukan Allah ya. Kita backingnya Allah, dia backingnya setan, dan setan tuh ya kalau orang nggak ini juga nggak dibela. Dan pembelaan yang nyata itu dari Allah karena kita melakukan kebaikan. Baik. Kemudian yang ke-9, islahul alaqah ma'al asatid wa asatidah. Memperbaiki hubungan baik kita dengan guru laki-laki juga guru perempuan. Guru, ulama, kiai ya, kayak gitu ya, ustadz, ustadzah begitu ya. Mohon maaf, ini saya sampaikan bukan karena saya sebagai ustadzah, bukan ya, tapi ini bagian dari yang bagaimana kita sebenarnya harus menghormati, harus memperlakukan ihtiram kepadanya, karena asatid wa asatidah itu adalah tempat bergurunya kita, menimba ilmu itu dari beliau ya. Makanya layak kemudian kita hormati. Kita tahu kita ada pencerahan, kita ada nur, dapat cahaya, itu karena jasa beliau ya. Makanya bagian dari yang kemudian kita hormati itu adalah ketika kita memperlakukan beliau ihtiram ya, taat. Kemudian juga bagian dari bagaimana kita menjaga adab ya, adab dengan guru, adab dengan asatid. Dalam hal ini gitu ya, saya lupa tapi nanti aja redaksinya bagaimana, begitu bagus sekali ya. Yang intinya adalah bagaimana seorang murid itu menghormati guru, itu tidak akan pernah merendahkan harga dirinya, tapi justru sebaliknya, ketika ada murid menghormati guru, itu bagian dari yang kemudian Allah memberkahi usia si murid ini gitu ya, sejauh mana dia memperlakukan penghormatan terhadap gurunya. Baik, yang terakhir, yang ke-10, islahul alaqah ma'al fuqara wal masakin. Fuqara, memperbaiki hubungan baik kita dengan fakir miskin. Fakir miskin atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Artinya apa ini? Memperbaiki hubungan baik dengan orang-orang yang berstatus sosialnya di bawah kita. Kalau status sosialnya di atas kita kan gampang, hormat sama gubernur, hormat sama presiden itu kan gampang.
Tapi bagaimana ketika kita menghormati ya kepada orang-orang yang statusnya di bawah kita, bahkan gitu ya, orang itu sering kita bantu, orang itu menjadi tanggungan kita, untuk menghormati, untuk kemudian kita menghargai, untuk kemudian kita menerima kebenaran yang disampaikan, itu kan sesuatu banget. Padahal ciri orang tawadhu itu, dia mau menerima kebenaran yang dibawa oleh orang yang tidak tahu arah kiblat. Paham maksudnya? Kiblat aja nggak tahu, tapi karena yang dibawa itu kebenaran, maka kita harus ambil. Al-haqqu mir rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka kita tidak boleh ragu dalam menerimanya. Nah, kebenaran itu datangnya dari Allah melalui siapa? Siapa aja, ya. Bahkan kadang anak kecil ya, yang dengan polos, jujur dia menyampaikan sesuatu, maka ketika itu sebuah kebenaran harus kita terima. Jangan halah cilik halah sopokai. Tidak begitu. Ya. Makanya di sini bagian dari menghormati di situ benar-benar kita ketika dengan orang bawah kita tidak pernah menyepelekan, tidak pernah merendahkan, memposisikan dia sebagaimana kita, karena nanti di hadapan Allah bukan karena dia rendahan yang dinilai, tapi karena ketakwaannya. Kita belum tentu. Coba siapa nyangka seorang Bilal terompahnya terdengar di surga, mendahului Rasulullah. Coba siapa sangka seperti itu ya? Padahal seorang budak, dan ternyata dia punya amalan yang luar biasa istiqomah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Setiap wudhu Bilal itu sholat sunnah 2 rakaat. Itu kunci amalan yang istiqomah yang kemudian mengantarkan Bilal ke surga. Artinya siapapun tidak boleh kita rendahkan, karena di mata Allah semua makhluk itu sama kecuali yang bertakwa. Makanya di sini ya, muhasabah itu penting. Kita harus sediakan waktu kita untuk merenung. Ibu-ibu, mungkin waktu duha ada setengah jam, 15 menit, 10 menit, renungkan apa ya yang sudah saya lakukan. Yang saya lakukan itu otaknya mikir apa, hatinya merasakan bagaimana, dan fisiknya ini membuktikan, melangkahkan dari amal-amal itu. Sehingga kita, ya Allah, iya ya, hari ini saya sudah ngapain aja. Kalau saya sudah niat mau silaturahim, wes melaku tenan silaturahim apa belum? Kalau hari ini saya niat paling tidak setengah juz saya baca Quran, sudah kita usahakan untuk dibaca apa belum? Kalau hari ini saya niat untuk bersedekah, sudah benar-benar saya cemplongkan belum? Jangan hanya di pikiran toh, jangan hanya dirasa toh. Segera action. Kebaikan tidak bertahan lama, niat baik itu, maka segera harus kita wujudkan. Ya, jadi waktu-waktu kita gunakan untuk merenung. Buka HP-nya dikurangi. Buka HP-nya dikurangi karena HP ini sangat menyita waktu. Iya Pak ya? Sangat betul. Makanya sekali-kali kita jauhin, udah biarin ada terang-tering, ada apa getar-getar, udah biarin. Kita mau buka Quran, buka. Kita mau zikir, kita mau concern untuk mencatat apa saja amal-amal yang sudah saya kerjakan, catat ya. Karena kalau tidak segera, ini salah bertumpuk-tumpuk, kelakuan kesalahan itu bertumpuk. Kalau kebaikan alhamdulillah, kalau itu tidak segera kita arahkan, nanti menjadi habit ya, kebiasaan yang kemudian kita mau ngubah itu, masya Allah, lengket kayak pulut ya, kena pulut tuh udah susah banget. Ya Allah, harap menyat kok angel kemencahan iki ya ngerti, tapi berat. Makanya harus segera ya, sedikit segera kita ubah untuk menjadi lebih baik. Dan harapannya setelah muhasabah ini kita kemudian punya jalan terang ya,
mungkin tahapan-tahapan ini dulu yang harus saya kerjakan, yang mana dulu. Ingat, melakukan sesuatu dari tangga terendah, ya, nggak usah gede-gede dulu, ya. Yang paling tidak sekiranya saya nanti bisa dan tidak cukup membebani, yang mana kerjakan, ya. Habis itu sudah kok kita istiqomah, tingkatkan lagi, ya. Istiqomah tingkatkan lagi. Harapannya pada titik tertentu kita tidak merasakan bahwa semuanya sudah berubah menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Ayo, jangan malu-malu. Ini memang butuh perenungan, ya. Butuh perenungan. Bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biar dengar semua. Dia itu punya saudaranya banyak. Tapi ada satu yang dia suka banget datang ke rumahnya, selalu bersama suami dan anak-anak, dan sering gitu. Bahkan yang didatangi itu dia ngerasa koknya repot gitu. Karena kalau datang kan kalau saudara kan pasti kita ada masalah apa. Nah, itu dia ngomong sama saya. Kalau saya itu kadang-kadang soal alasan, maaf saya nggak ada di rumah. Padahal ada. Itu mutus silaturahmi namanya. Tapi saya nggak suka kalau keseringan. Padahal kalau saya mau datang ke rumahnya, orangnya itu tidak suka datangi. Itu siapa? Saudara kandung saya kan gitu. Jadi kalau saya alasan saya berdosa enggak? Karena terlalu sering. Dia kalau saya pernah ngomong kalau saya datang ke rumahnya ataupun saudara yang lain, dia itu nggak suka karena saudara kalau datang ngerepotin, saya nggak suka masak, rumah saya kotor. Dia sempat ngomong begitu, dia itu dengar. Tapi kenapa kok dia suka datang ke rumah saudaranya? Nah, saudaranya itu alasan dia nggak ada di rumah ataupun saya bagaimana itu bagaimana Us? Apakah termasuk memutuskan silaturahmi terus nilainya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada aja ya. Ada yang punya kasus yang sama. Mohon maaf, terlepas dari kita sekali lagi tidak boleh suudzon, ya. Tamu itu membawa berkah, pulang membawa bala. Itu hadis Rasulullah, ya. Pernah kisah sahabat, waktu itu gini kisahnya. Sahabat ini kehidupannya sederhana. Terus kemudian suaminya itu sering ngundang temennya datang ke rumah, kemudian makan-makan, kemudian ya dijamu secukupnya. Tapi terus istrinya ngadu, komplain, aduh aku capek kalau ada tamu kayak gini. Ya. Terus sahabat ini nggak bisa jawab, nggak bisa nengahi istrinya. Terus kemudian diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasul, setiap ada tamu di rumah saya, istri saya itu komplain. Nah, gimana ini ya Rasul? Oh, ya. Nanti tolong persiapkan di rumah, aku mau ke sana. Kata Rasul bersama sahabat. Nanti coba lihat apa yang terjadi. Nah, betul. Si sahabat ini tidak bilang kepada istrinya, cuman bilang kalau mau ada tamu, tolong dijamu secukupnya kayak gitu. Udah. Habis itu benar Rasul datang, hidangan makanan dan semuanya itu dilahap habis, ya, seadanya itu terasa enak banget. Tapi begitu pulang Rasul berbisik kepada sahabat, tolong nanti lihat di belakangku sama istrimu ada apa ketika aku pulang, ya, bersama rombongan. Betul. Akhirnya Rasul pulang, istrinya melihat, ditunjukin bahwa Rasul pulang, di belakang beliau itu diikuti binatang-binatang berbisa, kalajengking, ular, segala macam itu
pergi semua, beranjak semua, dibawa sama tamu, tapi tidak mengenai tamunya. Artinya rumah itu terjaga dari binatang-binatang yang membahayakan pada saat dia menjamu tamu dengan ikhlas dan ridho. Setelah tahu itu, apa yang terjadi dengan istri dari sahabat ini? Ya Allah, astagfirullahaladzim, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Beliau berlindung dan mulai saat itu justru minta kepada suaminya untuk sering mendatangkan tamu, dan beliau akan jamu sebisa-bisanya. Masya Allah, karena memang tamu itu membawa berkah dan pulang membawa pahala. Dan siapa yang menjamu tamu, Masya Allah, janjinya pahala yang luar biasa. Nah, terus kasus tadi, ketika kemudian ada saudara yang sering datang ke rumah kita, alhamdulillah harusnya ya. Tapi terus kalau kita ngerasa nggak enak, memang ada sebenarnya alasan untuk kemudian menolak tamu itu tidak melulu kita ada acara. Kita tidak berkenan pun boleh sebenarnya menolak tamu. Bagian dari hak salam itu ya. Kalau kita mau bertamu kan kemudian ngetok itu kan jatahnya 3 kali. 3 kali pertama salam, habis itu jeda, kemudian salam yang kedua itu menjelaskan barangkali salam pertama tidak kedengaran, jeda lagi, ternyata salam kedua juga belum dibukain pintu, kemudian salam lagi yang ketiga, itu tanda terakhir. Ketika sudah salam ketiga ternyata tidak dibukain pintu, kita kan tidak boleh maksa masuk. Nah, jadi kita harus pulang. Sepenting apapun niat kita, tujuan kita, tetap kita harus menghormati tuan rumah. Tidak boleh maksakan diri untuk masuk. Itu etika pertama. Yang kedua, kenapa ini diberikan hak seperti ini? Kita menghargai, kata Nabi, privasi tuan rumah. Barangkali tuan rumah capek, barangkali tuan rumah sedang istirahat, barangkali tuan rumah sedang ada persoalan yang saat itu harus diselesaikan, tidak mau diganggu oleh orang lain. Ini hak tuan rumah. Sehingga alasan yang diberikan ketika kemudian beliau, maaf saya lagi ada sesuatu yang harus saya selesaikan, tidak apa-apa. Yang penting tidak berbohong, ya. Itu bagian dari yang kemudian kita mencari alasan untuk karena keberatan ada tamu. Pada titik tertentu kita sebagai manusia itu juga sangat dihargai, punya hak pribadi. Ketika capek, ketika tidak berkenan boleh. Tapi di sisi yang lain kita harus memahami, menghormati tamu itu pahalanya luar biasa, dan tadi hikmahnya atau faedahnya seperti itu. Sehingga ini bisa diterima ya. Sehingga di situ ya, jika kita memang pada titik tertentu terus kemudian kita ngerasa nggak enak, boleh menyampaikan keberatan tuh boleh. Kita nggak usah cari tahu kenapa dia bagaimana urusan dia sama Allah. Nanti jatuhnya kalau kita begitu tidak ikhlas dengan apa yang kita lakukan. Saat menjamu kemarin, Reneto ragelem ditekani. Akhirnya kalau sudah begitu apa? Habis nanti pahalanya, sayang ya. Jadi di stop sampai di situ. Udah, kalau dia punya niatan yang tidak baik, biar urusannya sama Allah bukan sama kita. Kita yang kita hukumi adalah apa yang real. Dia datang sebagai tamu, kita sambut. Ketika ada keterbatasan dalam urusan penyambutan, kita keberatan, kita sampaikan, tidak apa-apa. Yang penting tidak bohong, ya, gitu. Oke, sudah, ya. Sudah itu, ada lagi? Saya mau ditanyakan lagi, Mbak. Sudah? Baik. Masih ada? Sudah. Ya, kita tutup. Baik. Ibu-ibu sholihah yang dirahmati Allah, ya. Semoga urusan muhasabah ini 10 poin ini adalah hari-hari di kehidupan kita, sangat dekat ya. Maka harapannya kita serius ya, agar mohon maaf saya bukan apa-apa, ngaji kita ada dapetnya. Ketika kemudian kita renungkan aplikasinya bagaimana, Masya Allah ya, ini nanti bagian dari ilmu yang mendapatkan keberkahan itu adalah ketika kita tahu dan kemudian kita amalkan ya. Makanya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kesanggupan kepada kita untuk mengamalkan,
dan mengampuni dosa-dosa kita yang kemarin, manakala dari apa yang kita muhasabahi terdapat kesalahan-kesalahan. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa dulu sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, kami sebagai anak ya Allah amat sangat jauh dari anak yang bisa berbirrul walidain ya Allah. Tapi kami berusaha sampai detik ini, kami pun masih terseok-seok ya Allah untuk bisa menjadi anak yang soleh. Maka beri peluang dan kesempatan kepada kami untuk terus memperbaiki amal-amal kami kepada kedua orang tua kami, sehingga kedua orang tua kami bisa masuk surga-Mu ya Allah. Dan kami pun bukan termasuk anak yang durhaka ya Allah ya Rahman. Jika kami sebagai istri ya Allah, kami pun jauh dari istri yang solehah, tapi kami ingin terus menjadi istri yang solehah, ingin ya Allah. Walaupun kami jatuh bangun lagi, kami tetap ingin menjadi istri yang solehah. Maka berikan jalan kemudahan kepada kami ya Allah, untuk taat kepada suami, untuk ihtiram kepada suami, untuk baik kepada suami dengan segala kekurangan-kekurangannya, sebagaimana beliau baik kepada kami dengan segala kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami pun sebagai ibu sangat jauh dari ibu yang pandai mendidik kepada anak-anak kami. Kami hanya memohon kepadamu ya Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Karena dengan keterbatasan ilmu kami, segitu yang bisa kami lakukan untuk mendidik anak-anak kami. Ya Allah ya Rahman, kami sebagai tetangga pun juga sangat jauh kebaikan-kebaikan kami kepada tetangga, kepada ustadz-ustadzah, kepada kerabat dekat. Kebaikan kami sangat jauh, tapi kami ingin baik ya Allah dengan segala keterbatasan kami ya Allah. Berikan kemudahan, berikan kemudahan, berikan kemudahan, karena sungguhnya hanya Engkau yang bisa memberikan kemudahan-kemudahan itu. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.